sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Dr. Agus Adi Pranyono, serta Wakil Ibu Abia, serta seluruh jajaran Dewan Guru, staf dan karyawan, dan seluruh warga KLU 13. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena atas karunia dan nikmatnya kita semua masih bisa berkumpul di sekolah kita tercinta, khususnya pada acara diseminasi budaya positif mewujudkan profil pelajar Pancasila di SDN Kebayoran Lama Utara 13 pagi. Mari kita puji Allah dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam mari kita aturkan pada junjungan alam baginda besar Nabi Muhammad SAW. Mari kita bersolawat bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka saja acara pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa-apa yang dimaksudkan lebih khusus oleh saudara kita, rekan guru kita, yakni Bapak Novandi KDR SPD, Kunto Dwi Rastabagung SPD, Novandi Kunto Dwi Rastabagung SPD, sebagai kandidat CGP Angkatan 9 DKI Jakarta. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara kita ini berjalan lancar, apa-apa yang maksudkan tercapai. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berlanjut pada acara yang selanjutnya, yakni sambutan dari Bapak Adi Pranyono selaku Kepala Sekolah SDN Kebayoran Lama Utara 13 pagi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wa ala alihi yang saya hormati Pak Novandi sebagai calon guru penggerak yang saya tercip dan bahagia. Yang hormati Ibu Abia sebagai wakil sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SDN Kebayoran Lama Utara 13. Pada kesempatan hari ini mari sama-sama selalu mengawali kegiatan dengan selalu bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberi berbagai macam nikmat, terutama nikmat niat dan nikmat sehat, sehingga bisa berkumpul di ruang ini. Insya Allah berilmu yang bermanfaat dari teman kita yang akan memaparkan tentang budaya positif. Salawat dan salam mari kita sama-sama sanjungan kepada Nabi SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, kehormatan yang senantiasa istiqomah di jalannya. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini teman kita, kawan kita, saudara kita, sahabat kita ingin menampilkan, itu mengajak mendiseminasikan, menularkan tentang budaya positif. Mudah-mudahan nanti acara ini juga bisa didiskusikan sehingga budaya positif yang ada di sekolah kita ini bisa lebih positif thinking, bisa positif semuanya. Begitu ya, kita harus apa yang beliau sampaikan kita dukung sampai beliau berhasil lulus yang tadinya CGP-nya hilang. Ya, mudah-mudahan ini versi yang positif juga ya, versi yang positif, karena penggerak itu harus pertama tergerak dulu
dan saya juga menginginkan Bapak Ibu semuanya tergerak dengan ada diseminasi ini. Ibu Bapak bisa tergerak, nanti bisa juga bergerak, dan yang terakhir akan menggerakkan. Hari ini tataran Pak Nobani yaitu baru sudah sampai ke bergerak. Bergerak ya, kemarin sudah tergerak. Pak Imam dan Bu Habib sudah tergerak. Karena Pak Ibu jalan duluan, tergeraknya si Pak Imam dan Bu Habib tergerak untuk mengikuti ya namanya guru penggerak. Nah, dari dalam prosesnya tergerak itu Anda akan berhasil menjadi bergerak. Nah, ini termasuk fase bergerak. Nanti kalau C-nya sudah hilang baru sampai menggerakkan. Jadi ini Pak Nobani sudah mulai bergerak. Mudah-mudahan nanti Bu Habib dan Pak Imam menyusul dan yang lain-lainnya semuanya silakan untuk mencapai karir yang setinggi-tingginya. Ikuti segala kegiatan yang membawa dampak baik buat kita semuanya. Ya, jadi silakan nanti akan ada juga perkumpulan para guru penggerak yang mana harus punya apa dan sebagainya. Itu tentang hari ini yang akan dipandu dan dipaparkan oleh Bapak Nobani teman kita. Tolong dukung sepenuh hati supaya kita semuanya itu nanti bisa jadi guru-guru penggerak. Yang kedua, di dalam memanfaatkan PMM ya, tolong Bapak Ibu semuanya selalu juga bergerak juga untuk membuka seluruh materi ataupun tema yang ada di PMM. Apa PMM itu? Platform Merdeka Mengajar. Kalau kemarin baru satu tema saja, tema yang lain mungkin belum diselesaikan. Maka sambil nyantai atau apa, dibuka tema-tema yang lain itu, diikuti modul-modulnya, diikuti juga testingnya dan evaluasinya, dan yang terakhir diakhiri dengan yaitu aksi nyata. Itu Bapak Ibu semuanya, apalagi yang sudah punya NEK dan yang lain, itu harus semakin tergerak hatinya. Bagi tergerak hatinya, sebab itu mereka suatu prestasi tersendiri demi kelancaran atau demi mengejar ataupun memenuhi syarat-syarat kita sebagai ASN. Dan yang belum ASN juga harus bergerak juga supaya punya tanda ijazah, punya piagam atau sertifikat sebagai yang terbaik, sehingga nanti dalam masa yang lain bisa lebih baik. Nah, itu yang mana pada hari ini akan diberi Pak Nobani tadi, kita bagaimana ya menggerakkan berpikir positif, penyelesaian masalah-masalah. Kadang-kadang ada di sekolah, kalau sekarang belum tampak atau mungkin timbangan yang saya tidak tampak, bisa juga ya. Nah, tampak kalau memang ada sesuatu, silakan dibicarakan bersama-sama, jangan dipendam sendiri. Kalau dibicarakan bersama-sama, dibukakan akan kanan kiri, semuanya akan saling memberi pandangan, memberi saran, memberi solusi. Dari beberapa teman yang memberi solusi, mana yang tepat dengan permasalahan, entah itu permasalahan pribadi maupun permasalahan pada anak-anak. Bagi anak kita juga banyak, bagaimana satu sama lain pasti punya masalah-masalah sendiri. Maka bagian penyelesaian itu, dan penyelesaiannya dengan cara positif. Ini karena ini ada budaya positif. Jadi jangan kalau ada anak, jangan dicela ada bandel jangan. Tapi kita kasih berikan itu anak calon pemimpin gitu ya Pak. Itu sebab kalau bandel kan punya keberanian ya. Bandel punya keberanian itu akan berarti seorang itu ada pemberani kan gitu. Nah, siapa tahu itu dikatakan kebandelan itu merupakan suatu itu dasar utama untuk mencapai predikat yang terbaik. Maka di sini mungkin tadi mengatakan anak bandel mungkin termasuk budaya negatif. Tapi kalau mungkin calon pemimpin jadi yang namanya budaya positif. Kita kan juga harus berdoa kan itu. Jadi doa kita, kata kita itu yang harus yang bagus.
Kalau nanti mencap bocah bandel, nanti kalau pas malaikat, oh ini bocah bandel ya kayaknya. Nah begitu kalau itu bocah kan itu dicap apa malaikat pas malaikat dengar kita oh si anak salah mobil itu tidak pakai pak sampai pada atau semana. Itu yang perlu apalagi bapak ibu yang di rumah punya anak yang masih kecil tentu aktif sekali jangan dihakim atau dijat sebagai anak yang nakal ataupun bandel. Ya. Tapi apalagi bapak ibu guru semuanya kita merupakan posisi profesi yang sangat terjepit, ya terjepit. Ya. Yang ajar santai juga nggak benar, ajar tegas nggak benar sebagai serba repot. Yang moga betul ya bapak ibu jika ada anak yang memang perilakunya di luar rata-rata, ya di atas rata-rata itu tolong disikapi, mari kita sikapi bersama-sama. Nah, tadi jangan sampai dijudge tadi nama bapak-bapak, baik itu yang akademiknya kurang ataupun mungkin kelebihan yang lain, itu silakan diapresiasi dengan sebaik-baiknya. Barangkali itu satu yang saya dapat berikan, mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung sampai di akhir paparan yang terakhir, debat terakhir. Nah, banyak itu saja. Terima kasih. Kalau ada kata yang kurang tepat, mohon diubah yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya? Hari ini bukan sosialisasi tapi juga ada diskusinya. Berlanjut pada acara yang selanjutnya yakni kegiatan inti CGP yang akan dipaparkan oleh guru kita, rekan kerja kita yakni Bapak Novandi Kunto Wirastopun SPD. Pada beliau kami persilakan. Tepuk tangannya yang meriah. Ya, terima kasih Pak Sam. Sebelumnya saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Adi Pranyono, dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Abia, dan peserta rekan-rekan guru hebat dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah hadir di sini. Saya terima kasih sudah menyempatkan hadir. Di sini saya tidak berpanjang lebar, saya ingin memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Mungkin di sini masih ada yang belum tahu apa sih diseminasi itu, apa sih budaya positif. Nanti ada beberapa slide nanti akan saya jelaskan. Dan kebetulan nanti juga ada pertanyaan di akhir. Nanti silakan yang mau bertanya, kita diskusi bareng-bareng ya, kita sharing bersama-sama. Oke, kita mulai aja. Yang diselamatkan Bapak Ibu guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Nah, sekarang eranya kita tuh bukan era berkompetisi ya. Sekarang eranya adalah berkolaborasi. Jadi kita sama-sama semuanya mewujudkan satu visi ya, menciptakan sekolah yang pastinya lingkungannya positif. Nah, positif ini tentu banyak ya. Nanti ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Kebetulan di banner juga udah ada ya beberapa budaya positif, nanti kita lihat bareng-bareng dan kita pelajari bersama. Langsung next. Ya, di sini mohon izin, saya tidak bermaksud menggurui, kita sama-sama sharing bareng aja ya. Apa itu diseminasi? Yaitu penyebaran informasi antar individu dan kelompok berdasarkan pemahaman dan pengalaman guna memperoleh informasi terbarukan dan timbul kesadaran Bapak Ibu mau menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Seperti itu. Nah, itulah saya mengundang Bapak Ibu melakukan diseminasi. Saya mempunyai pemahaman dan pengalaman. Nanti Bapak Ibu timbul kesadaran dan mau menerima dan akhirnya
mengaplikasikannya di sekolah, di kelasnya masing-masing. Nah, berikut akan saya coba share apa yang saya rasakan saat mengikuti program Guru Putra. Yang pertama itu di backgroundnya ada tanaman ya, tadinya dia kecil, lama-lama dia tumbuh. Nah, begitu juga dengan saya. Saya waktu kecil sebelum ikut Guru Putra, akhirnya pemahaman saya sudah mulai ada, sehingga saya menjadi bertumbuh di sini. Nah, maka dari itu saya menyarankan juga pada Bapak Ibu semua untuk ikut Guru Putra. Jadi hal yang kita nggak tahu jadi tahu. Kira-kira gitu ya. Lanjut. Nah, ini saya mengutip dari filsafat ya, Sokrates ya, itu filsuf Yunani. Dia mengatakan tentang pendidikannya, hanya satu yang aku tahu, bahwa aku tidak tahu apa-apa. Maksudnya apa? Saya mengajar itu dari tahun 2016, kurang lebih sudah hampir 7 tahun. 7 tahun ngajar. Dan ketika mengikuti calon guru penggerak CGP, hanya satu yang saya tahu, saya nggak tahu apa-apa gitu dari awal. Ternyata saya itu masih banyak banget yang perlu dikembangkan, di-upgrade ya. Baru sadar sekarang gitu. Dulu kita merasa setelah lulus tuh merasa paling muda, kemudian merasa apa yang kita punya kita bisa lalui semua. Ternyata pas ikut calon guru penggerak, saya nggak tahu apa-apa. Wah, parah ya, ternyata saya tuh levelnya belum di bawah gitu. Ini saya mengutip dari filsafat Sokrates ya, filsuf dari Yunani. Seperti itu. Jadi saya menyampaikan ke semuanya, kita masih bisa untuk mengupgrade diri kita, gitu loh. Jadi ini yang saya rasakan di program calon guru penggerak, banyak banget yang bisa kita pelajari, gitu. Next ya, biar cepat. Oke, di sini yang pertama, pendidikan itu nomor 1. Setuju atau enggak? Atau setuju? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Ya, Pak Imam, silakan pasang, dikasih mic-nya. Cek. Ya, terima kasih Pak Fadi. Pertanyaan yang sangat bagus nih. Education is number one. Jangan pendidikan nomor 1. Menurut saya itu sangat setuju. Karena apa? Pendidikan itu adalah modal untuk kita hidup. Yang kita hidup. Walaupun krisisnya adalah kita belajar dari kecil sampai besar. Tapi itu ternyata kalau di diri saya itu sebagai peralihan hidup lebih baik lagi. Dan di pendidikan itu yang paling penting yang saya alami, kenapa itu nomor 1 adalah akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Itu sih Pak. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu buat Pak Imam. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Imam sudah bantu menjawab. Oke, yang kedua, apakah setiap orang harus berpendidikan? Ada yang berani berpendapat? Silakan, Bu Sinta. Ketiga, apa tujuan pendidikan? Yang kedua, setiap orang harus berpendidikan ada? Ayah, Bu Abia, silakan. Kasih kita tolong pasang. Terima kasih. Apakah setiap orang harus berpendidikan? Menurut saya iya. Pendidikan itu sangat penting bagi setiap orang. Karena dengan pendidikan itu Kalau masa saya aja Bu. apakah setiap orang harus berpendidikan? Ya, kenapa jadi serang? Kalau masa saya aja. Apakah setiap orang harus berpendidikan? Ya, karena pendidikan itu memang sangat penting bagi setiap orang. Orang yang berpendidikan itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan orang yang berpendidikan itu adalah orang yang selalu memberikan contoh yang positif kepada orang lain. Kita sebagai guru, kita ini punya tugas 1 mengajar, 2 mendidik. Mengajar itu lebih mudah kita jalankan daripada mendidik, karena
kasih Bu Amda, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Nah, yang ketiga, apa sebetulnya tujuan pendidikan? Silakan. Oke, Bu Sinta, boleh tepuk tangan, silakan. Iya. Menurut saya tujuan pendidikan menurut saya itu untuk mencerdaskan semua generasi bangsa ini, karena dengan kita mengajar berpendidikan itu poin utamanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi supaya anak lebih baik lagi dengan kita mengajari kedepannya lebih baik lagi. Nah, kita terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Sinta. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah bantu menjawab. Oke, saya akan next dulu. Ya, ini sebenarnya ada foto Ki Hajar Dewantara ya, mungkin belum di-download, saya juga pernah tahu. Oke, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu satu, memerdekakan manusia, selamat raganya, bahagia jiwanya. Maksudnya gimana? Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam ini seperti apa? Bagaimana dia bersikap? Kita harus seperti apa menanganinya? Kodrat zaman, sekarang eranya sudah berubah. Mungkin saya adalah hidup di zaman era yang masih duduknya sendiri nih, duduk sendiri, ya kan? Nggak ada pelajaran berkelompok, nggak ada, ya kan? Terus siswanya maju ke depan, kalau nggak bisa dipukul, ya kan? Seperti itu. Nah, sekarang eranya sudah berubah. Pembelajarannya semua berkolaborasi, berkelompok, sudah nggak ada individu lagi. Seperti itu. Selamat raganya, ya. Ketika datang sekolah sehat, pulangnya sehat, nggak kenapa-napa. Kalau zaman dulu masih ada kasus kan, berangkatnya sehat, pulangnya merah-merah gitu kan, karena dipukul, dicubit, ya kan. Bahagia jiwanya, ini yang penting Bapak Ibu. Siswa datang ke sekolah tuh merasakan kesenangan, diberi kebebasan. Intinya itu. Kalau pulang dia merasa nangis, sedih, nah itu yang ada masalah di sekolah kita. Kita harus memastikan bahwasanya siswa-siswi datang ke sekolah adalah merasakan kesenangan. Nanti saya akan tunjukkan di bagian kebutuhan dasar manusia. Kesenangan itu ada di level berapa? Seperti itu ya. Lanjut, saya next. Ya, cara tersebut mewujudkan salah satunya dengan membentuk budaya positif. Nah, di sini budaya positif yang akan kita coba terapkan di SDN Kelurahan Mata 13 pagi. Dan saya tentunya butuh berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru semua di sini. Semua menjalankan dengan hal yang sama. Seperti itu. Lanjut. Oke, di sini. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira ada yang mau berpendapat? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silakan. Oke, Bayul. Ya. Silakan Bayul. Ya. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jujur aja, saya juga sharing ya. Ketika saya belajar, saya pernah menemui anak yang sangat sulit sekali untuk ditertibkan. Benar, sangat sulit sekali. Cuma memang sih dulu saya juga pernah memberikan hukuman yang cukup keras. Betul. Tapi dengan seiringnya perkembangan zaman tadi ya, saya kan dulu ngajar tahun 2000-an Bapak Ibu. Ya, nah cuma mulai tahun 2010 kemarin sudah mulai berkembang. Saya pun juga sudah mulai melunak sekarang gitu loh. Nggak seperti dulu keras ya. Sekarang saya kalau mendisiplinkan anak itu di awal pembelajaran saya buat kesepakatan kelas dulu, buat kesepakatan kelas gitu. Dasarnya apa? Dasarnya dari tata tertib siswa sama peraturan sekolah. Itu yang saya pakai tuh. Pokoknya setiap ada pelanggaran yang berisik atau yang mungkin bullying gitu ya, atau juga mungkin ada yang nggak pernah ngerjain PR, itu selalu ya di tatipnya poin kena poin dia, saya hitung.
yang saya berikan terhadap pelanggaran disiplin tadi, kasih tahu anaknya, kamu pelanggarannya ini, nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Lalu saya suruh tanggapan begitu. Biasanya setiap bulan itu saya lihat, saya total itu poinnya itu saya suruh tanda-tanda. Pelanggarannya ada keterangannya di bawah. Begitu Pak. Alhamdulillah bisa tuh disiplin, agak berkurang alhamdulillah. Beneran. Jadi sejak saya buat poin, anak-anak itu ada perubahan. Ya walaupun tidak begitu signifikan ya, tapi ada perubahan lah. Mereka agak lebih disiplin dibandingkan sebelumnya. Itu sih Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yunanto. Ada lagi yang mau berpendapat di nomor 2 atau nomor 3, silakan. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada lagi? Nomor 2, memberi dukungan dengan hal positif. Ya silakan. Ya, saya nomor 1 karena kita pendekatan Bayu. Jadi kalau Pak Jul ini dia bilang dulu saya keras, karena emang kalau tidak keras Pak Jul ini tidak bakal jadi. Tidak ada murid-muridnya itu gak bakal jadi orang juga Pak Jul kalau Pak Antum ini lembek di sini. Ya Bu Ida. Jadi kalau saya sih sepakat bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kenapa? Karena Tuhan pun memberikan hukuman. Ya enggak? Bagaimanapun kita sebagai pengajar, sebagai apa, pasti kita menunjukkannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan kitab-kitab suci yang kita anut, kan begitu? Dalam bumi enggak, saya mau sebutin dalam kitab Markus. Ya, kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, ya pasti, insya Allah bisa. Tinggal bagaimana hukumannya, tinggal kita lihat contohnya. Seperti misalnya hukum potong tangan, itu kan hukuman, ya enggak? Kemudian di nazir atau dipindahkan kampung, dikeluarkan, itu tidak serta-merta hukuman itu langsung dijatuhkan vonis seperti itu. Hukuman tangan misalnya tidak langsung, sedikit-sedikit, kalau dia hanya nyolongnya sedikit nggak mungkin. Agama pun punya batasan-batasan tertentu seperti itu, dan tinggal bagaimana aplikasinya masing-masing kondisi dan situasi yang membuat kita berbeda-beda. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, ada yang mau lagi? Ya, Bu Andika, silakan. Jadi tergantung sama hukuman yang diberikan ya Pak. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon izin sharing ya Bapak Ibu. Untuk menanggapi poin nomor 3 di sini, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak. Nah, saya setuju dengan pernyataan ini. Kenapa? Karena untuk memotivasi siswa dalam belajar bukan hanya tugas kita sebagai guru mengajar dan mendidik aja, tapi kan kita juga punya peran penting di sini untuk memotivasi siswa atau anak-anak dalam hal belajar. Agar apa? Agar proses belajar mengajar kita tentunya di kelas dapat berjalan dengan baik. Nah, lalu motivasi yang seperti apa? Penghargaan atau reward yang bagaimana yang dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak? Saya pribadi sih berpikir untuk reward yang dasar saja untuk memberikan penghargaan kepada anak. Contohnya, misalnya tugas, ketika kita berikan tugas kepada anak, cukup berikan nilai kepada anak, itu merupakan reward anak sehingga mereka jadi lebih semangat gitu ya mengerjakan tugas-tugas. Atau reward lain, contoh simpelnya, ketika mereka berani memberikan pendapat atau berani mempresentasikan sesuatu hal di depan kelas,
kita berikan penghargaan atau reward kepada anak-anak dengan cara, oke, bagus sekali nih pendapat siswa tersebut, kita beri tepuk tangan atau plus buat teman-teman yang berani maju. Itu merupakan suatu reward kepada anak-anak sehingga dia muncul atau timbul motivasi untuk belajar. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Alina. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Saya next saja karena nanti akan dijawab nanti setelah slide-slide-nya. Ya, ini pertama modul budaya positif ya, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi diri, kebutuhan manusia, posisi kontrol kita sebagai guru, keyakinan kelas dan segitiga revolusi. Kita next saja. Ya, ini perubahan paradigma ya. Di sini sebenarnya ada bermain peran nih ya. Misalnya Bu April dan Pak Imam misalnya gitu. Bu April menuliskan sesuatu yang paling berharga menurut Bu April nih. Kemudian digenggamlah kertasnya itu, digenggamlah erat-erat. Nah, sini Pak Imam akan mencoba dengan sebuah tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, ngata-ngatain lah, menyuap, ya, apapun lah yang sekiranya bisa dibuka. Kira-kira terbuka nggak Bu April? Kira-kira terbuka nggak? Kalau saya pribadi jadi Bu April, nggak bakal bisa terbuka. Karena di dalam ini ada sesuatu yang berharga buat saya. Ya, seperti itu. Jadi nggak akan saya buka. Contohnya anak. Kalau Pak Imam bisa ngerayu saya, ya anak saya jangan Pak Imam dong, namiran, kan? Nggak mungkin juga kan? Saya nggak rela lah, istilahnya begitu. Atau rumah Bu April diambil sama pasar, kan enak juga. Iya kan? Nggak rela juga. Benar nggak? Pasti akan digenggam seterat-terat mungkin. Nah, lanjut. Nah, itu maksudnya apa Pak? Nah, di sini perubahan paradigma ya. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini perubahannya. Ini perubahan pada zaman di mana kita merasakan pada zaman kita dulu sekolah. Guru masih mengontrol murid ya. Kamu harus begini, harus begini. Gak boleh begitu ya. Sekarang adanya sudah berbeda. Kita tidak boleh seperti itu. Ya. Caranya sih sebenarnya bukan daripada bahasanya ya. Caranya yang bahasa yang benar itu seperti apa. Nanti ada contohnya semua nanti. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat berdampak. Nah, yang terakhir nih biasanya nih, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kayak di sekolah, contohnya juga banyak ya, di sekolah-sekolah dasar, sekolah-sekolah SMP, SMA, bahwa guru tuh is the boss, lu harus ikut gaya gue, gitu. Harus ikut aturan di sini, gini. Itu mungkin zaman kita dulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin bahasanya yang harus diganti. Seperti nanti ada contohnya semua nanti. Lanjut ya. Lanjut. Ya, yang kedua ini makna disiplin. Nah, disiplin, ada yang mau berpendapat disiplin? Ada yang berpendapat? Biasanya disiplin itu apa? Tepat waktu ya, tepat waktu, terus on time, tepat sasaran, ya. Benar ya? Biasanya seperti itu ya kita tahu disiplin. Padahal disiplin adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi yang menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Contohnya, misalnya ada anak yang buang sampah sembarangan. Kamu kan disiplin ya, buang sampah sembarangan. Itu muncul dari faktor eksternalnya. Dari luar kita ingin tegur. Harusnya apa? Dari intrinsiknya, dari dalam. Oh iya, saya kalau buang sampah saya nggak bisa disiplin. Nah itu harusnya yang kita munculkan di situ. Di situ artinya belajar, gitu. Belajar bagaimana kita menggali apa yang dia tidak tahu jadi tahu. Oh iya, saya nggak besok nggak buang sampah sembarangan lagi deh. Nah itu makna disiplin sebenarnya dalam disiplin positif. Lanjut. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
bukan dengan apa yang kita hargai. Tadi yang saya bilang ya, kamu gimana sih buang sampah sembarangan ini? Nah, ngapain aku berkelahi? Nah, itu yang tidak disiplinnya seperti itu ya. Karena untuk mendapatkan kepatuhan. Oh iya, kalau saya nggak buang sampah, saya dimarahin bapak ibu guru. Nah, itu faktor eksternalnya. Karena dari dalam diri, kalau saya nggak buang sampah sembarangan, berarti saya nggak disiplin. Harusnya seperti itu munculnya. Ya, lanjut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik yang tadi saya bilang ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran ya, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman atau hukuman. Tadi saya sudah contohkan bahwa sampah sembarangan. Oke, besok pokoknya buang sampah sebelum pulang. Nah, jadi itu tidak ada hal seperti itu ya, disiplin positif ya. Jadi bagaimana cara kita menimbulkan motivasi dari intrinsiknya, bukan ekstrinsik atau eksternalnya dari luar. Lanjut. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yang seperti saya bilang. Disiplin positif akan membawa murid pada nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini beriman, mandiri, berarti berkepentingan global, bergotong kreatif. Contohnya seperti menghargai, terus bergotong royong, tanggung jawab. Itu salah satu bagian dari nilai-nilai kebajikan universal. Dan itu harus selaras dengan apa yang kita terapkan di kelas. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang pertama, kebutuhan dasar manusia yang tadi saya bilang ada 5. Level yang pertama, ini level yang paling bawah, bertahan hidup. Ya, semua orang di sini ya banyak ya yang maling ya, mencuri karena satu, mereka punya alasan gitu. Apa? Untuk bertahan hidup mereka. Kalau mereka nggak kayak gitu nggak bisa bertahan hidup. Kebutuhan manusia. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini juga sebagai seorang siswa di sekolah juga sama. Kayak waktu itu ada permasalahan siswa buang-buang duit tuh dari lantai berapa kemarin? 3, lantai 3 kalau salah. Dia cuma butuh rasa kasih sayang aja, kurang perhatian mungkin, gitu. Dari bapak ibu guru atau orang tuanya di rumah. Makanya dibuat seperti itu. Ada alasannya pasti. Dia lama seperti itu nggak mungkin tiba-tiba buang aja duit, nggak mungkin. Gitu. Pasti punya alasan. Ketiga pemasangan, level ketiga, level keempat ada kebebasan. Dan level yang paling tinggi yang tadi saya bilang, datang ke sekolah itu dengan rasa senang, pulang dengan rasa senang. Itu yang harus kita bangun sama-sama demi terciptanya sekolah yang budaya positif. Jadi pulang nggak ada sedih, nggak ada nangis ya. Yang level tertinggi gimana caranya? Dia datang ke sini tuh senang, gitu. Kadang ada beberapa siswa, saya pernah menganalisa ya. Kamu ke sekolah tujuannya apa? Nggak disuruh orang tua kan? Nah, berarti dia nggak ada rasa senang kalau disuruh orang tua. Dia belum tahu gitu. Ke sekolah tuh mau ngapain? Terus ada juga yang bilang, saya mau ketemu teman-teman Pak, saya senang. Nah, alhamdulillah berarti udah ada senang ke sekolah. Ada lagi anak murid yang ke sekolah tiba-tiba nggak masuk karena ada sesuatu hal yang dia takuti. Nah, itu udah berbeda tuh. Berarti dia ke sekolah bukan rasa senang tapi rasa takut gitu. Contohnya besok mau ulangan, besok ulangan matematik, saya nggak bisa, udah nggak usah masuk aja. Nah, itu sih rasa takut yang muncul seperti itu. Jadi pesan saya pada bapak ibu semua nanti, gimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan dasar siswa sampai level kesenangan. Artinya bertahan hidup dengan apa? Kasih sayang, kepuasan, kebebasan, dan kesenangan. Seperti itu. Lanjut. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan satu tindakan tertentu. Oke, tujuan tertentu. Lanjut. Kosong lagi ya? Sidang aja. Iya. Stop dulu.
Oke, Bapak Ibu, selanjutnya ini ada beberapa kasus tindakan guru dan ada pilihannya, hukuman atau konsekuensi. Oke, saya tanya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu konsekuensi atau hukuman? Siapa yang menurut Bapak Ibu hukuman? Cuci tangan. Hukuman. Siapa yang jawab itu konsekuensi? Gak ada. Oke, di save ya jawabannya. Oke, bisa jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Konsekuensi, hukuman? Hukuman. Oke, konsekuensi sendiri. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira sepatu beda lah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Bisa dia jawabannya masing-masing. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Konsekuensi. Oke, kita lihat jawabannya ya. Ya, ini jawabannya tuh. Hukuman, konsekuensi, dan konsekuensi. Kalau yang nomor 4 ini kan menggantikan ya, strength point-nya menggantikan. Kalau yang kelima membersihkan tumpahan air, itu konsekuensi membersihkannya. Nah, kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ya, terlambat untuk pelajaran PJOK, bukan terlambat datang ke sekolah. Itu konsekuensi, bedanya sama yang di sini nih. Yang kedua, sama yang ini. Ya kan, beda kan? Kalau ini ke sekolah, ini pelajarannya. Misalnya pelajaran kedua, ketiga. Nah, ini konsekuensi. Kalau sekolah, hukuman. Kalau hukuman gara-gara anak itu ngomong kasar, suruh lari, itu konsekuensi apa hukuman? Karena ngomong kasar. Ya, tapi ada peraturannya. Saya udah Ya. itu konsekuensi apa? Konsekuensi kan ada aturannya ya. Iya, konsekuensinya. Jadi siswa udah tahu kalau dia ngomong kasar, dia pasti akan salah ngelakuin itu. Oke, lanjut ya. Ya. Pak, itu menurut saya yang salah orangnya bukan sistemnya ya. Ya. Itu semua saya alami waktu saya sekolah. Ya. Maka saya sekolah hukumannya ngelilingi lapangan basket, 5 lapangan basket, 5 putaran. Kan 5 putaran, 5 lapangan basket, 5 kali muter. Nah, ternyata dengan hukuman itu kita jadi berubah, kita jadi orang yang lebih baik. Kenapa sekarang tidak? Menurut saya itu orangnya ya. Mau diputar kayak apa juga. Pribadinya, sifatnya ya, sifatnya. Semua yang tadi ditunjukkan itu semua saya alami. Nah, ternyata ya semua teman-teman saya jadi orang gitu ya. Artinya kalau yang sekarang itu ini bisa jadi orang ya. Terus kalau misalnya kita buat kayak gini, kayak gitu, tuh menurut saya sifat orangnya tuh yang harus diperbaiki. Ya. Ya, itu sih. Makasih. Semangat. Oke, ini perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Karena terlalu banyak, saya pilih satu aja. Ya. Ya, yang pertama, yang hukuman di sini satu membuat anak sakit fisik maupun untuk jangka waktu yang lama. Ya, kalau di SD mungkin nggak terlalu ya. Kalau di SMP SMA tuh kan kayak didendam gitu ya. Awas gue ketemu guru awal, pokoknya motoran dan gue kepesin. Nah, itu kan jangka waktunya lama. Kalau konsekuensi biasanya habis itu besoknya udah lupa. Gitu. Jadi bedanya di situ. Kalau hukuman dia kan butuh waktu yang panjang, bisa sehari 2 hari bahkan seminggu baru dia lupa. Atau bisa juga saya dulu dipukul pakai penggaris, sininya merah di betis SD, pelajaran matematika lagi. Itu sampai sekarang saya masih ingat. Nah, itu jangka waktunya lama tuh. Jangka waktunya lama. Nah, itu yang
Kalau saya ketemu, saya juga jadi penendang ini. Awas sih ketemu guru. Apakah konsekuensi yang terbaik? Kira-kira terbaik nggak konsekuensi? Kira-kira? Bukan. Ya, yang paling baik adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Restitusi ya. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ini yang paling penting. Ketika ada permasalahan, kita bukannya untuk menjudge atau memaksa, tapi menawarkan. Bagaimana? Ayo, kalau kamu melakukan seperti ini. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya. Kemudian, restitusi fokus pada solusi. Seperti itu. Ya, nanti kita coba terapkan. Nanti ada videonya. Waktu itu baru seminggu lalu lah saya syutingnya. Restitusi nanti kita cek. Nah, di sini perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Konsekuensinya guru memberikan konsekuensi tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Yang terakhir, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kira-kira bagaimana bentuk penyelesaiannya? Kalau kamu masih datang terlambat ke sekolah, itu yang paling benar, atau paling baik lah, paling baik, paling benar. Kalau benar, berarti udah efektif dong, kan gagal gitu ya. Nah, ini identitas sukses, identitas gagal. Tadi saya yang bilang ya, seperti saya bilang tadi, ini sesuatu yang diinginkan harus terjadi, konsekuensi harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Oke, lanjut. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Nah, coba kira-kira kita refleksi diri. Di antara penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kita ada di posisi yang mana? Gak apa jawab bareng-bareng aja. Jawab bareng-bareng aja. Teman. Oke. Gak, sebenarnya itu ngecoh sih sebenarnya. Sebenarnya ngecoh ya. Ya kalau penghukum udah pasti tahu ya, kita sebagai guru ngejudge, kamu salah, udah kamu saya lari kelilingin lapangan. Nah, itu udah penghukum ya. Pembuat rasa bersalah, udah pasti kamu salah, udah ngaku aja. Nah, itu pembuat rasa bersalah tuh. Nah, itu sifatnya jangka waktunya agak lama. Ya. Kalau teman, ya nak begini nak. Jadi gimana? Kita bisa pergi nggak? Nggak gitu ya. Tapi lebih ke pada teman, cara penyelesaiannya. Tapi teman tidak ada wibawa kita sebagai seorang guru. Kita tetap harus profesional ya ketika di sekolah menyelesaikan masalah. Kita tetap sebagai diri guru, bukan sebagai teman. Kalau di luar nggak apa-apa, nggak ada masalah. Lu manggil gue kakak juga boleh, kasarnya gitu kan. Tapi kalau di sekolah manggil kita ya bapak, ibu guru, bukan om guru, ya, bukan om guru, ya kan? Yang keempat, pemantau. Dipantau terus nih bocah ya kan? Wah, sampai ada salah, gua langsung maki-maki nih. Nah itu pemantau ya. Yang terakhir adalah manajer. Nah, manajer ini adalah pilihan yang paling bijak, memperbaiki masalah bersama-sama. Berarti kita harus berada di posisi yang mana? Manajer. Nanti contohnya manajer gimana? Di video ada, contohnya nanti kita lihat bareng-bareng. Nah, ini pertanyaan yang mungkin di anak kita juga berbeda ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa? Ada yang bisa jawab? Biasanya kena takut, kena tilang, ya kan? Bukan safety, bukan keselamatan. Harusnya apa? Keselamatan karena itu adalah bentuk aturan. Bentuk aturan. Nah, ketika dia kalau sudah yakin, oh iya, saya yakin nih kalau nggak pakai helm, saya bisa nggak selamat di jalan. Makanya dirubahlah ke keyakinan kelas. Seperti itu. Contohnya ya. Kedua juga, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Karena aturan. Pemerintah membuat aturan. Ya.
Kenapa nggak keyakinan aja? Kalau yakin dia keluar nggak pakai masker, pasti dia kena COVID gitu. Kalau udah yakin dia bisa pakai masker. Banyak yang malah nggak banyak, karena itu aturan. Sama kayak siswa, banyak aturan di sekolah kita, banyak yang melanggar nggak banyak. Nah gitu. Jadi harusnya apa? Keyakinan. Kalau dia udah yakin, sama yang tadi dibilang Pak Yudi dengan kesepakatan, kita rubah ke keyakinan kelas seperti itu. Ya, nanti ada contohnya. Nah ini kebetulan keyakinan kelas saya sudah terapkan. Nah di sini nanti Bapak Ibu saya minta tolong buat laporan juga ya. Setelah diseminasi, saya disuruh PP saya dan fasilitator saya buat Bapak Ibu guru di sini menerapkan keyakinan kelas. Yang pertama modalnya cuma kertas pleno atau kertas karton dan post-it, ya, dan post-it. Nanti kalau Bapak Ibu guru pertama kalau udah buat peraturan, kata-kata tidak boleh dilarang dan sanksi diganti. Contoh, dilarang berkelahi atau bertengkar atau berantem, diganti kata-kata dilarang jadi apa? Saling menghargai. Gak boleh ngomong kasar, yang tadi Pak Imam bilang, diganti jadi saling menghormati atau bersikap sopan, bersikap jujur. Gitu. Nah ini salah satunya, nanti di next ya. Nah ini keyakinan kelas yang saya buat. Yang pertama, berkomitmen untuk selalu hadir, meningkatkan kedisiplinan, budayakan membaca dan berargumen, sukacita dalam belajar dan tetap fokus, menghargai waktu dan orang lain, dan bertanggung jawab dalam kebersihan kelas. Mungkin ini nanti Bapak Ibu setelah dari sini mungkin besokannya sudah punya ide buat keyakinan. Kalau saya buatnya anak-anak biar nulis dulu nih semua, buat peraturan dulu. Kira-kira apa nih yang mau dilanggar? Yang nggak boleh dilanggar, yang nggak boleh dilanggar. Nanti kita penguatan. Oh, kita yang memberikan hal positifnya. Kata-kata negatifnya dirubah ke positif. Tadi ada dilarang berantem, ya itu diganti dengan saling menghargai tadi. Seperti itu ya. Ya Bapak Ibu minta tolong ya seminggu ini, ya boleh lebih deh gitu. Diterapkan keyakinan kelas nanti saya dokumentasikan gurunya bersama muridnya. Atau Bapak Ibu guru foto selfie kirim ke saya nanti saya save. Berarti diseminasinya sudah berhasil berarti keyakinannya. Gitu keyakinan kelas diterapkan. Itu ya Bapak Ibu ya minta tolong kerjasamanya. Biar cepat langsung kita next. Ya, berbeda dengan keyakinan teman-teman di sekitar. Iya. Memang saya belakangan ini orang yakin. Ya. Lebih abstrak dari peraturan sedikit saja berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dibuat. Nah ini yang nomor 5 dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Nggak boleh ada kata-kata dalam, tidak boleh seperti itu. Semua warga di kelas dilibatkan pada satu perbuatan. Muridnya terutama. Nanti kita kasih post-it tuh satu-satu. Nanti biar ditempel di bawah tulis, kemudian di dokumentasikan seperti itu. Nah itu yang izin ya Bapak Ibu praktek membuat keyakinan kelas 1 sampai kelas 6. Nanti jangan lupa didokumentasikan hasilnya. Kalau bisa di atasnya ditulis ya kelas misalnya kelas 1A ya 1A. Ini loh keyakinannya. Ditempel pakai post-it. Kalau enggak pakai isolasi ditempel aja gitu. Itu ya. Lanjut. Nah ini segitiga restitusi yang terakhir, materi terakhir. Yang pertama ini dalam menangani kasus permasalahan daripada siswa. Nanti saya kasih contoh videonya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya ketika ada masalah, Bapak tahu yang kamu lakukan itu semua orang juga pernah melakukan hal yang sama. Pertama kita harus menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, memvalidasi tidak ngajar yang salah. Kamu tentu punya alasan. Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Ya kan? Ya Pak, saya marah karena dia selalu contek PR saya Pak. Ya saya pegang meja dah. Gitu. Itu kita memvalidasi tidak yang salah. Yang terakhir pernyataan keyakinan. Ya udah sekarang ini aja. Kamu bagaimana? Apakah kamu mau memperbaiki masalah ini? Kalau mau memperbaiki masalah ini, gimana caranya? Baik Pak, besok saya tidak akan mengulanginya kembali. Jadi kita cuma nawarkan doang ya. Kayak orang jualan gitu ya, nawarin doang gitu. Jadi orangnya lebih aktif gitu.
dibanding kita. Itulah pemahaman tentang segitiga restitusi. Nanti videonya bisa dilihat. Oke, kita keluar dulu. Jadi ini bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah sesuai dengan terlambat ya datang ke sekolah. Ceritanya dia titik-titik gitu. Ada noise ya, ada noise. Assalamualaikum Mas Panji, bolehkah kami masuk? Waalaikumsalam. Ya, ada acara, silakan masuk. Duduk di depan Bapak. Ini ada sabun-sabun ya. Oke, saudara, barusan Bapak mendapat laporan dari guru lain. Kalian silakan terlambat ya. Apakah kejadian tersebut benar? Betul Pak. Oh gitu. Karena tahu peraturan di sekolah kita adalah dan masuk pukul 06.30. Oh iya, kalian juga ada waktunya supaya sering datang terlambat. Teman kalian juga pernah selama di sekolah yang sama. Nah itu tadi pesan berikan identitas. Tapi Bapak baik tahu nada dan sama. Kalian masih sering terlambat. Ada alasannya bukan? Nah, alasannya. Betul Pak. Menurut kalian, kenapa kalian sering datang terlambat sekolah? Begini Pak, kami sering sekali begadang. Loh, kenapa? Apakah kalian sudah tidur? Tidak Pak, kami main game bersama-sama kadang sampai menjelang larut malam Pak. Tidak terasa rasanya.
praktek segitiga berikutnya. Ya silakan, ada yang mau bertanya? Cukup pasang mungkin dibimbing sama MC-nya nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ya silakan. Demikianlah pemaparan daripada Bapak kita yang sudah sangat luar biasa untuk menimbulkan kesadaran, pemahaman, dan pergerakan. Semoga kita semua bisa mengaplikasikannya dalam pembelajaran sehari-hari. Untuk selanjutnya ada berapa kuota pertanyaan? 3 aja cukup. Baik Pak Novandi. Selanjutnya 3 pertanyaan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan Pak Andika, Bu April, satu lagi, Bu Am, Bu Ita, 4 jadinya. Ini pertanyaan orang kelas sudah, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Ya. Saya mau bertanya tentang seberapa efektifkah segitiga restitusi terkait permasalahan pada siswa. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pasang ini mau ditampung dulu atau? Ditampung dulu aja. Oh, tampung dulu. Oke, silakan. Seberapa pentingkah dia? Silakan lanjut aja. Dioper mic-nya. Bu April, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, terkadang kita itu dihadapkan oleh kasus yang sangat berat. Iya. Menurut saya, misalnya itu kasusnya berat. Sebenarnya bagaimana sih cara yang bijaksana, cara yang baik untuk kita menangani kasus tersebut? Terima kasih. Silakan Bu Ita. Mau bertanya? Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya hampir mirip sama Bu April, tetapi kalau saya ini tergantung jika ada kasus yang berat, jadi bagaimana pihak sekolah itu menanganinya? Kalau tadi kan kalau Bu April kan pribadinya, kitanya. Kalau saya pihak sekolahnya, apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah? Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara 3 kuota dulu yang dibuka. Ya silakan untuk Pak Novandi, pertanyaan pertama dari Pak Andika. Seberapa efektifkah segitiga restitusi itu terkait permasalahan? Iya, jadi ini sebenarnya menjawab daripada pertanyaan Pak Andika, Bu April, dan Bu Ita. Sebenarnya gini, kita terapkan dulu nih secara rutin segitiga restitusi. Kita belum tahu sejauh mana efektif, sejauh mana kita bisa tahu hasilnya. Nah, karena memang ini, saya jujur ini hal baru bagi saya, segitiga restitusi, dan saya belum pernah menerapkan. Dan nanti ketika ada apapun permasalahan terhadap siswa, pakai segitiga restitusi dulu. Kita coba lihat ke depannya seperti apa. Kalau masih nggak bisa juga, nah ini menjawab Bu April. Kalau nggak bisa juga, kita pakai orang tuanya. Orang tuanya bisa nggak kita kasih segitiga restitusi? Bisa, sangat bisa. Kita coba kita tawarkan kepada mereka segitiga restitusi buat orang tuanya. Nah kalau ketiga nggak bisa juga, baru pertanyaan kita menjawab. Ya, kepala sekolah kita berikan hasil datanya. Misal waktu itu saya punya murid, maaf ya, ibunya buruh cuci. Jadi ibunya berangkat jam 5 pagi. Ibunya buruh cuci, mohon maaf ya. Dia berangkat jam 5 pagi, anaknya harusnya berangkat jam 6. Karena ibunya udah berangkat, anaknya nggak dibangunin. Hampir 1 bulan nggak masuk. Mau menghadapi PTS pada zaman itu ya, PTS tahun 2018. Saya lapor ke kepala sekolah, Pak, saya punya murid yang nggak pernah masuk, gimana? Oke, panggil orang tuanya, panggil, kasih surat pernyataan. Tapi sebelum kita kasih segitiga restitusi dulu ya, pokoknya anaknya udah, ibunya atau bapaknya udah, baru kepala sekolah kasih surat pernyataan bahwa tidak mengulanginya lagi. Bapak kepala sekolah saya bilang, kita di sini punya aturan tuh. Gak masuk 1 bulan loh istilahnya. Apa yang mau dikasih ini nanti pada saat rapot istilahnya gitu. Anaknya sehat, emang faktornya cuma ketiduran aja, gak dibangunin karena ibunya udah berangkat pagi gitu. Nah akhirnya apa? Tidak lanjutnya
Kita kasih waktu seminggu, nggak masuk lagi, fix kita keluarin. Kepala sekolah bilang, oke, kita coba 7 hari, nggak masuk lagi. Ya nggak mau, Bu. Ini surat keluarnya, tolong diurus ke TU. Dan kira dikeluarin. Karena datanya sudah valid dan ada. Tugasnya juga kosong, absensinya merah semua. Jadi bukan berarti kita nggak bisa, bukan nggak bisa ya. Kita punya data yang valid buat bisa menjawab itu gitu. Kira-kira gitu. Berarti pertanyaan Pak Nika kita coba terapin dulu. Pertanyaan 2 April, orang tuanya kita kasih segitiga restitusi. Yang ketiga, pertanyaan Bu Ita, sekolah kita udah di segitiga restitusi anaknya, ibu bapaknya kasih surat pernyataan. Biasanya kayak gitu. Karena tapi datanya valid ya, artinya betul valid, bukan karena nilainya jelek, sikapnya jelek, karena itu punya alasan pasti. Karena kalau nggak masuk fatal ya, kalau nggak masuk beda sama nilai jelek. Dia masuk, saya punya murid, mohon maaf, nilainya kalau nggak dapat 0, 1, 0, cuma absensinya 100% masuk, 100%. Itu lebih saya hargai, walaupun nilainya segitu dibanding nggak pernah masuk, kira-kira gitu kan. Nah, kayak gitu aja lah. Cukup pasang. Cukup ya? Cukup. Kalau cukup, sebelumnya terima kasih pada Bapak Ibu. Saya akhiri dulu kepada Bapak Ibu. Semoga dengan pemahaman daripada diseminasi budaya positif dapat membuat Bapak Ibu juga tergerak untuk melakukan hal yang sama seperti saya lakukan. Kita ingat sama-sama berkolaborasi bareng. Eranya bukan berkompetisi, tapi berkolaborasi. Kalau ada apa-apa saling tanya satu sama lain, gerakan sejawat. Apa yang kurang gue? Apa yang lebihnya gue? Tanya satu-satu aja. Oke, kita tunggu teman-teman. Sanggup ya buat keyakinan kelas gitu doang kok. Ya, bisa ya. Namanya bukan peraturan lagi ya, tapi keyakinan kelas. Kelas. Oke. Saya akhiri, terima kasih. Saya kembali MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa akhirnya diseminasi yang disampaikan oleh Pak Nofandi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan apa yang tadi Pak Nofandi tawarkan kepada kita, segitiga restitusinya dan lain-lain. Baik, sampaikan kita kepada penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walillahu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Guru, terima kasih Pak Mengaku waktunya. Ada pertanyaan? Oh iya, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan, Pak Nofandi? Udah di. Bentar. Biar sekalian diskusi. Ini aja bro. Selamat siang, saya dengan Julita Ardina. Saya mengajar di kelas 6B SDN Kebayoran Lama Utara 13 pagi. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan memberikan testimoni mengenai sosialisasi dimensi budaya positif guru penggerak yang sudah dilakukan oleh Bapak Nofandi. Saya sangat beruntung sekali karena saya banyak mendapatkan ilmu, saya banyak mendapatkan informasi, terutama bagaimana memahami filosofi pemikir yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Apa saja nilai dan peran guru, bagaimana kita mewujudkan visi, serta bagaimana menciptakan budaya positif di dalam kelas. Seperti pembentukan keyakinan kelas, posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nada Salsabila
Aceh. Hari ini saya sangat senang sekali karena kami dibimbing oleh Pak Nufandi untuk membentuk keyakinan kelas. Dimulai dengan curah pendapat, lalu kami menempelkan kertas curah pendapat kami pada kertas karton. Setelah itu, kami menuliskan isi keyakinan kelas berdasarkan curah pendapat dan mendatangi keyakinan kelas yang telah terbentuk. Terima kasih.